Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Tingkat 3 Politeknik Migrasi, nama Muhammad Agis Ali Ahsan, NRT 2018-1487.1.01. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan bab 3 dari book chapter kelompok kami yang berjudul Kebijakan Pelayanan Imigrasi di Masa Normal dan Pandemi, yang ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Muhammad Alfi Syahrin. Seiring dengan perkembangan teknologi, kini manusia dapat dengan mudah melakukan perjalanan atau migrasi, termasuk di dalamnya perjalanan yang melintasi batas-batas suatu negara. Untuk melakukan perjalanan tersebut, manusia tentunya selain membutuhkan bekal, juga memerlukan dokumen perjalanan, yaitu paspor dan visa, yang kemudian akan menjadi izin tinggal bagi orang tersebut di suatu negara. Di Indonesia, perpindahan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, termasuk di dalamnya tentang dokumen perjalanan berupa paspor dan visa. Pada pembahasan kali ini, kita akan berfokus kepada kebijakan pelayanan visa tinggal terbatas di masa normal. Dasar hukum yang digunakan dalam pembahasan kali ini sendiri yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Lalu ada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang prosedur teknis permohonan dan pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas. Pada pasal 22 Permenkumham Nomor 24 Tahun 2016, visa tinggal terbatas dibagi menjadi dua, bertujuan untuk bekerja dan bertujuan tidak untuk bekerja. Pada visa tinggal terbatas yang bertujuan untuk bekerja diberikan kepada orang asing sebagai tenaga kerja ahli di Indonesia, kemudian orang asing yang menjalankan tugas sebagai rohaniawan. Lalu ada orang asing yang melakukan kegiatan berkaitan dengan profesi dan menerima bayaran. Kemudian ada kegiatan purna jual. Lalu ada kegiatan pembuatan film yang berada di Indonesia. Dan kegiatan-kegiatan lain yang mengandung nilai ekonomis di dalamnya. Untuk visa tinggal terbatas yang bertujuan tidak untuk bekerja sendiri diberikan kepada penanam modal asing, kemudian orang asing yang bertujuan untuk penyatuan keluarga di Indonesia, lalu ada orang asing yang melaksanakan pendidikan di Indonesia, kemudian ada orang asing yang melakukan repatriasi, dan kemudian wisatawan lanjut usia mancanegara. Persyaratan umum dalam pengajuan visa tinggal terbatas itu sendiri antara lain surat penjaminan dari penjamin, kemudian ada fotokopi paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku, lalu ada bukti memiliki biaya hidup selama berada di Indonesia, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Kemudian pas foto berwarna. Selain persyaratan umum, terdapat pula persyaratan khusus dalam pengajuan visa tinggal terbatas sebagai berikut. Untuk indeks visa C311 dan C312, yaitu visa tinggal terbatas yang diberikan untuk TKA, terdapat persyaratan khusus berupa surat permohonan dan surat jaminan, kemudian fotokopi paspor yang berlaku minimal 18 bulan untuk 1 tahun masa tinggal, lalu fotokopi paspor dengan minimal 30 bulan untuk 2 tahun masa tinggal. Lalu ada fotokopi buku tabungan, dan yang terakhir ada rekomendasi dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian persyaratan khusus untuk visa tinggal terbatas dengan indeks C313 dan C314 untuk penanam modal asing. Yang pertama ada surat permohonan dan jaminan, kemudian fotokopi paspor yang berlaku minimal 18 bulan untuk 1 tahun masa tinggal dan 30 bulan untuk 2 tahun masa tinggal. Lalu ada fotokopi buku tabungan, kemudian rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing. Persyaratan khusus selanjutnya yang berlaku untuk indeks visa tinggal terbatas C315 atau untuk kegiatan pelatihan dan penelitian, selain surat permohonan dan jaminan, kemudian fotokopi paspor minimal berlaku 18 bulan untuk 1 tahun masa tinggal, terdapat rekomendasi dari instansi yang membidangi penelitian seperti Ristek Dikti atau LIPI.
Lalu persyaratan khusus untuk visa tinggal terbatas indeks C316 atau untuk pendidikan yang pertama surat permohonan dan jaminan, kemudian fotokopi paspor minimal 18 bulan untuk 1 tahun masa tinggal, kemudian 30 bulan untuk 2 tahun masa tinggal, lalu fotokopi buku tabungan, dan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Kemudian untuk persyaratan khusus visa tinggal terbatas indeks C317 yaitu untuk penyatuan keluarga. Apabila itu dilakukan untuk yang menikah dengan warga negara Indonesia, perlu melampirkan fotokopi tabungan dan fotokopi surat nikah. Namun bagi yang mengikuti istri atau suami pemegang ITAS atau ITAP, perlu melampirkan fotokopi surat nikah dan fotokopi kitas atau kitab milik suami atau istri. Kemudian persyaratan khusus bagi visa tinggal terbatas indeks C318 atau bagi WNA yang ingin melakukan repatriasi, selain persyaratan umum tadi, kemudian dilampirkan pula dokumen yang dapat membuktikan bahwa ia adalah ex-WNI seperti KTP, akte lahir, atau kartu keluarga. Kemudian persyaratan khusus untuk visa tinggal terbatas indeks C319 atau untuk wisatawan lanjut usia mancanegara yaitu menyertakan kurikulum vitae, kemudian asuransi, lalu ada pernyataan dari lembaga bank akan tersedianya dana setara $1.500 per bulannya, kemudian pernyataan untuk menyewa tempat tinggal, lalu pernyataan untuk menggunakan pramuwisma, kemudian menyertakan pula NPWP Biro Wisata dan izin usaha Biro Wisata. Lalu yang terakhir, persyaratan khusus untuk indeks visa C320 atau visa working holiday yaitu fotokopi buku tabungan, kemudian ada rekomendasi dari instansi keimigrasian di negara setempat, dan ijazah universitas atau pernyataan dari universitas sebagai mahasiswa aktif selama 2 tahun serta ID pelajar. Biaya visa tinggal terbatas berdasarkan PP nomor 28 tahun 2019 tentang jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu yang pertama visa tinggal terbatas di perwakilan Republik Indonesia sebesar $150, lalu ada visa tinggal terbatas saat kedatangan sebesar $700.000, lalu ada persetujuan visa dirjen atau telex visa sebesar $200.000. Untuk jangka waktu visa tinggal terbatas sendiri berdasarkan pasal 23 Permenkumham nomor 51 tahun 2016. Yang pertama, visa tinggal terbatas yang berlaku selama 2 tahun, lalu ada visa tinggal terbatas yang berlaku selama 1 tahun, kemudian 6 bulan, lalu ada 90 hari dan 30 hari. Visa tinggal terbatas diberikan berdasarkan permohonan. Untuk permohonan visa tinggal terbatas sendiri dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara manual dan secara elektronik. Untuk pengajuan secara elektronik dapat dilakukan melalui sistem informasi manajemen keimigrasian. Untuk mekanisme pengajuan visa tinggal terbatas itu sendiri, yang pertama, petugas akan melakukan pemeriksaan persyaratan, lalu akan dilakukan input data, kemudian pemohon dapat melakukan pembayaran biaya kawat. Setelah itu, petugas akan melaksanakan cek cekal dan penelitian latar belakang dari orang asing tersebut. Setelah melalui proses tersebut, akan diterbitkan surat persetujuan visa tinggal terbatas kepada perwakilan Republik Indonesia dan berlaku selama 60 hari. Lalu di perwakilan Republik Indonesia, petugas akan melakukan entry data, kemudian pindai dan cetak tanda persetujuan permohonan visa tinggal terbatas. Lalu orang asing dapat membayar biaya visa tinggal terbatas dan dilakukan cek cekal ulang serta penelitian ulang terhadap latar belakang orang asing tersebut. Setelah itu, dilakukan proses foto biometrik dan sidik jari yang dilanjutkan dengan proses wawancara. Setelah selesai proses wawancara, maka akan dilakukan pencetakan stiker visa tinggal terbatas, lalu penandatanganan visa tinggal terbatas, dan penyerahan visa tinggal terbatas, di mana proses penyerahan tersebut maksimal 4 hari kerja setelah proses wawancara. Pemberian visa tinggal terbatas merupakan bentuk pelaksanaan fungsi keimigrasian sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat atau dalam kebijakan selektif merupakan pendekatan kesejahteraan.
Namun dalam pelaksananya perlu diawasi sehingga tidak mengganggu keamanan dan ketertiban nasional, di mana hal tersebut juga merupakan salah satu pendekatan dalam kebijakan selektif, yaitu kebijakan keamanan atau security approach. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.